kemencengan, dan keruncingan. Ukuran distribusi. Untuk distribusi data ini adalah hal yang sangat penting dalam statistika. Terdapat dua macam ukuran distribusi data, yaitu yang pertama adalah kemencengan atau squeeze, yang kedua adalah kurtosis atau keruncingan. Kemiringan atau kemencengan atau kita kenal squeeze itu adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Jadi, sebuah distribusi yang tidak simetris itu akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya, yang mengakibatkan distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Ini adalah macam-macam bentuk kurva dari kemencengan. Oke, yang pertama ini adalah positive squeeze. Jadi di sini jika tekan positive squeeze, jika distribusi mempunyai ekor yang lebih panjang ke kanan, maka distribusi ini disebut menjulur ke kanan atau mempunyai kemencengan yang positif atau positive squeeze. Pada distribusi ini rata-rata hitung lebih besar dari median, dan mediannya lebih besar daripada modus. Jadi pada kurva positive squeeze ini yang menceng ke kanan, data yang ada mengelompok pada sebelah kiri. Jadi yang positive squeeze ini datanya mengelompok pada sebelah kiri. Oke, yang kedua adalah di mana median, rata-rata atau mean, dan modus itu adalah hasilnya sama, maka dikatakan simetris. Yang ketiga ini adalah negative squeeze atau condong ke kiri ya, maka distribusi ini ya menjulur ke kiri atau mempunyai kemencengan yang negatif. Pada distribusi ini rata-rata itu lebih kecil dari median lebih kecil daripada modus. Jadi untuk negative squeeze ini adalah lawan dari positive squeeze. Kalau positive squeeze tadi data mengelompok sebelah kiri, tetapi untuk negative squeeze data mengelompok sebelah kanan. Untuk mengetahui bahwa distribusi menceng ke kanan atau ke kiri, maka kita dapat menggunakan rumus Pearson, rumus Moment, dan rumus Pauli. Koefisien kemencengan menggunakan rumus Pearson. Untuk koefisien kemencengan rumus Pearson ini merupakan nilai ya didapatkan dari nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi dengan simpangan baku. Jadi ini rumusnya ya, rata-rata dikurangi dengan modus dibagi dengan simpangan baku. Untuk pengambilan keputusannya yaitu yang pertama, yaitu dengan keadaan dihubungkan dengan kurva ya. Yang pertama, jika CK sama dengan 0 atau koefisien kemencengannya sama dengan 0, maka kurva memiliki bentuk simetris, artinya distribusi datanya adalah simetris. Yang kedua, jika CK-nya kurang dari 0, maka nilai-nilai ini terkonsentrasi pada sebelah kiri, yaitu terletak di sebelah kiri modusnya atau nilai modusnya, sehingga kurva ini memiliki ekor memanjang ke kiri atau distribusi datanya menceng ke kiri atau menceng negatif. Yang ketiga, jika CK-nya lebih dari 0
ya. Nilai-nilainya terkonsentrasi pada sisi sebelah kanan atau terletak di sebelah kanan nilai modus, sehingga kurva memiliki ekor memanjang ke kanan atau kurva ini menceng ke kanan atau distribusi datanya menceng ke kanan ya. Jadi kurvanya menceng ke kanan, distribusinya data menceng ke kanan, atau mencengnya bernilai positif. Oke, untuk contoh koefisien, mencari koefisien atau keukuran kemencengan menggunakan rumus Pearson. Data yang pertama adalah data yang belum berkelompok. Contohnya di sini adalah ada nilai statistik 13 mahasiswa, nilainya 40, 30, 50, 60, 45, 55, 70, 60, 80, 35, 85, 90, dan 100. Tadi ada 13 mahasiswa, ini ya, X1 sampai X13, ini nilainya. Kita cari rata-ratanya dulu, yaitu jumlah data dibagi banyak data, nilainya. Jumlah datanya di sini adalah 800, banyak datanya 13, jadi 800 bagi 13 sama dengan 61,54. Oke, selanjutnya kita mencari simpangan baku atau deviasi standar. Diingat rumusnya ini ya, dimana didapatkan akar 2 dari sigma X min X bar nih ya, rata-rata dipangkatkan 2 dibagi dengan N min 1. Oke, awal kita mencari X min, jadi nilai dikurangi rata-rata. Ini adalah nilainya. Contohnya yang pertama adalah 30 dikurangi 61,54, hasilnya adalah negatif 31,54. Dalam kurung ini adalah artinya hasilnya negatif. Oke, selanjutnya adalah dipangkatkan 2. Jadi masing-masing ini dipangkatkan 2. Ini hasilnya sebelah sini. Kita jumlah sigma, yaitu jumlah dari 994,77 sampai ke bawah ditambah 1,479,17 itu hasilnya adalah 575,8. Oke, selanjutnya kita bagi dengan N-1. N-1 tadi jumlah mahasiswanya adalah 13, jadi N-1 dibagi 12, maka didapatkan 489,65. Maka simpangan baku hasilnya adalah setelah kita akar 2, 22,13. Oke, penyelesaiannya yaitu rata-ratanya tadi adalah 61,54. Modusnya ya, modusnya bisa dilihat di sini. Yang sering muncul adalah nilai 60, maka modusnya adalah 60. Standar deviasinya tadi 22,13. Maka kita dapatkan koefisien kemencengannya yaitu pengurangan dari rata-rata dengan modus dibagi dengan standar deviasi, yaitu 1,54, yaitu 61,54 kurangi 60 itu hasilnya 1,54 dibagi dengan 22,13, maka didapatkan 0,07. Artinya CK ini di atas nilainya yaitu 0, di atas 0 ya, maka nilai-nilai terkonsentrasi pada sisi sebelah kanan, artinya terletak di sebelah kanan nilai modusnya, sehingga kurva memiliki ekor memanjang ke kanan. Kalau memanjang ke kanan, maka distribusinya data ini menceng ke kanan atau menceng positif. Selanjutnya, untuk data yang sudah berkelompok, jadi yang sudah dalam bentuk kelompok, ini adalah untuk yang pertama nilainya 40 sampai 44 sampai 75 sampai ini adalah nilainya 79 ya. Ini bukan 59 tadi 79. Frekuensinya nilainya adalah 100 ya, frekuensinya nilainya 100. Lihat ini adalah ada frekuensi kumulatif. Oke, kita tadi mencari
Yang pertama adalah kita cari dulu nilai rata-ratanya. Tadi ini ya, ada frekuensi kumulatif ya. Mencari rata-rata sudah paham ya. Rata-rata nilainya adalah 62,55 rata-ratanya 62,55. Kita cari simpangan bakunya dengan data berkelompok. Ini yaitu akar dari sigma n kurangi rata-rata dipangkatkan 2 dikali frekuensinya dibagi dengan n-1. Ini hasilnya ya. Simpangan bakunya 7,973916. Untuk lebih mudahnya itu dibuat tabel seperti ini, maka lebih mudah untuk mendapatkan simpangan bakunya. Oke. Mencari modus dengan data kelompok, saya mengingatkan kembali modus ya, rumusnya ini dimana batas bawah kelas ditambah lebar kelas dikalikan dengan selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya dibagi dengan jumlah F1 tadi, selisih frekuensi modus frekuensi sebelumnya ditambah dengan frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Oke. Ini ya. Didapatkan modusnya ya, lebar kelasnya 5, BB kelasnya, panjang kelasnya ya. Batas bawah kelasnya adalah 59,5, lebar kelasnya 5, frekuensi F1-nya 14, F2-nya 4. Maka didapatkan modusnya adalah ini ya. Batas bawah kelas modus ditambah dengan 5 lebar kelas dikali dengan 14 dibagi dengan 14 tambah 4, hasilnya modusnya adalah 63,39. Maka dalam penyelesaiannya tadi rata-ratanya didapat 62,55, modusnya 63,39, standar deviasinya adalah 7,97. Coba tadi 7,97 ini ya. 7,97. Maka didapatkan koefisien kemencengan atau nilai CK-nya itu 62,55 dikurangi 63,39 dibagi 7,97, maka didapatkan negatif 0,84 dibagi 7,97, atau hasil dari koefisien kemencengannya adalah sebesar negatif 0,11. Artinya CK ini di bawah nilainya dengan 0, di bawah 0. Artinya nilai-nilainya terkonsentrasi pada sebelah kiri. Artinya kalau di sebelah kiri nilainya terletak di sebelah kiri nilai dari modusnya, sehingga kurva memiliki ekor memanjang ke kiri, atau distribusinya data menceng ke kiri atau bernilai menceng negatif. Oke, selanjutnya adalah koefisien kemencengan kurva dengan rumus Pauli. Koefisien kemencengan Pauli itu berdasarkan pada hubungan kuartil di mana H1, H2, dan H3 dari sebuah distribusi. Maka untuk koefisien kemencengan Pauli itu adalah CK sama dengan K dibagi dengan H3 min H1. H3 min H1 di mana K itu adalah ukuran kemencengan, H3 adalah kuartil ketiga, H1 adalah kuartil pertama. Oke, selanjutnya adalah derajat kemencengan kurva menggunakan rumus Pauli, di mana rumus Pauli ini berdasarkan pada hubungan kuartil pertama, yaitu kuartil ya,
ada Hi1, Hi2 dan Hi3 dari sebuah distribusi. Maka untuk rumus Pauli ini mencari kemencengan yaitu CK sama dengan CK sama dengan K dibagi Hi3 min Hi1, di mana K ini rumusnya adalah Hi1 ditambah Hi3 dikurangi dengan 2 kali Hi2. Untuk koefisien kemencengan menggunakan Pauli ini sering juga disebut kuartil dari koefisien. Karena tadi ya hubungan dari kuartil. Jadi kuartil dari koefisien kemencengan apabila pengambilan keputusannya jika CK sama dengan 0 maka distribusi datanya simetris. Jika CK-nya kurang dari 0 maka distribusi datanya menceng ke kiri atau negatif. Jika CK-nya lebih dari 0 maka distribusi datanya menceng ke kanan atau positif. Oke, untuk rumusnya untuk contoh soalnya ini adalah saya menggunakan data yang sebelumnya masih sama. Yang pertama adalah data yang belum berkelompok, masih ada tadi soalnya masih sama yaitu nilai statistik dari 13 mahasiswa, nilainya seperti ini. Oke, kita urutkan terlebih dahulu dari Hi1 sampai Hi13. Ini nilainya Hi1 sampai Hi13 ada 30, 35, 40, 45 sampai dengan 100. Oke, selanjutnya kita mencari kuartil pertama. Untuk mencari kuartil, pertemuan sebelumnya pasti sudah pernah dibahas. Untuk kuartil pertama kita dapatkan nilainya 42,5. Ini adalah rumusnya untuk kuartil pertama. Selanjutnya adalah kuartil kedua. Kuartil kedua itu nilainya 60 kuartil kedua nilainya 60. Kuartil ketiga nilainya 82,5 Jadi kuartil pertama tadi 42,5, kuartil kedua 60, kuartil 3 adalah 82,5. Untuk nilai K-nya tadi Hi1 ditambah Hi3 dikurangi 2 kali Hi2, hasilnya nilainya ada 5. Maka di sini didapatkan nilai CK-nya itu adalah 5 dibagi 82,5, K-nya tadi 5 dibagi 82,5 dikurangi 42,5, hasilnya adalah 0,125. Di sini CK-nya lebih dari 0. Karena lebih dari 0 maka distribusi datanya menceng ke kanan atau kemencengannya adalah positif. Selanjutnya data yang kelompok data yang sudah dikelompokkan ini ada 40 sampai 44 sampai 75 sampai 79. Ini adalah frekuensinya, jumlahnya adalah 100. Ini untuk soalnya. Oke, kita cari kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Ini adalah untuk kuartil pertama didapatkan nilainya 25, kuartil kedua didapatkan nilainya 50, kuartil ketiga didapatkan 75 ini kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga. Nilainya ini. Maka di sini nilai kuartilnya ini tadi belum nilai kuartilnya, tapi tempat nilai dari kuartil nilai tempat dari kuartil ini Untuk nilai kuartilnya Hi1
57,6, Hi2 itu 63,2, Hi2 itu 63,2, Hi3 itu 68,4 ya. Untuk koefisien kemencengannya kita dapatkan ya, negatif 0,4 itu dari mana? Yaitu dari nilai K-nya tadi, Hi1 ditambah Hi3 dikurangi 2 Hi2, maka didapatkan negatif 0,4 dibagi dengan 10,8, yaitu 68,4 dikurangi 57,6, hasilnya adalah negatif 0,04. Karena nilainya CK-nya di bawah karena nilai CK-nya di bawah 0, maka distribusi datanya menceng ke kiri atau skewness-nya negatif.